Itu kan bagus tuh. Oke, bagus. Nah, sekarang pertanyaan saya, anggaplah pemakzulannya tidak memungkinkan secara Oke. waktu lah ya. Secara waktu kita anggapnya secara Ya waktu, mekanismenya Iya. dan lain-lain sebagainya. Oke. Tapi kalau hak angketnya kan bisa. Ya bisa. Nah, apa yang dinilai hak angket? Dan juga kita tidak boleh halangi. Betul. Tapi Tapi loh tadi yang saya bilang, jadi kita kan harus menyalurkan aspirasi. Iya. Jangan dihalangi, disalah-salahin. Jangan, orang banyak marah nih sekarang. betul. Yang betul, marah Prof. ini bukan orang sembarangan, Jenderal Bintang 4, mantan Gubernur Sutioso, iya kan, tokoh Romo Katolik, Romo Magnis, itu gitu. Jadi ini didorong oleh idealisme kenegaraan. Oke. Jadi kita tidak boleh, Menghalangi. bukan hanya menghalangi, mengkerdilkan aspirasi mereka itu. Itu kan mewakili rakyat banyak. Oke. Memang sebagian orang bilang, oh ini elit, ya kan? Iya. Masa kan sudah di TPS tuh lihat, Iya. hampir 60%. Masa. Tapi begini, dalam politik itu harus dibedakan antara day-to-day politics and 5-yearly politics. 5-yearly politics itu di TPS, udah selesai. Tapi day-to-day politics It's still a war ya. itu di kalangan kelas menengah ke atas. Jadi legitimasi dan legalitas you harus bedakan. Iya. Legalitas oke, legal. Tapi legitimasi, keabsahan sosiologis itu di pikirannya kelompok kelas menengah elit ini. Iya. Itu belum selesai. Belum selesai. Nah, ini harus dikelola. Kalau belum selesai mah nggak akan pernah selesai dong, Prof. Itu dia. Maka kalau kita tidak mengelolanya, repot sepanjang 5 tahun. Iya, nggak akan pernah selesai dong, Prof. Makanya harus dikelola gitu kan intinya. Prof. Nggak, Prof. Tapi saya masih belum nangkep, Prof. Maksudnya begini. Angket itu tadi. Angket itu berarti apa? Mencari kecurangan pemilu. Siapa yang curang di pemilu? Karena yang curang kayaknya bukan satu pihak doang kalau ngomong curang. Ya. Tapi larinya nih kan benar. Benar. Jujur saya. Iya. Benar kan. Saya kan di KPU sejak 2004. Kemudian saya juga kan pendiri di KPP. Sejak 2012 ya kan 17. Saya tahu 5 tahun saya memimpin di sebelumnya itu di KPU. Iya. Dewan Kehormatan KPU, karena sukses dianggap bagus kerjaan kita, ditingkatkan menjadi Dewan Kehormatan baik untuk KPU maupun Bawaslu. Jadi namanya DKPP. DKPP. You tahu nggak 5 tahun yang saya hadapi? Apa itu, Prof? Lebih dari 340 kasus pelanggaran tersebar seluruh tanah air. Kira-kira 50% itu terjadi di kecamatan. Dan you tahu yang menikmati kecurangan atau apa pelanggaran itu, bukan hanya satu partai, semuanya. Semuanya. Nah, hanya mulai 2019, ya kan, pemilunya serentak. Lalu 2024 pemilunya serentak dengan Pilpres. Jadi pusat perhatian orang presidennya, gitu loh. Padahal di lapangan itu, waduh, kreativitas sektoral lokal itu, bermain semua, buaya semua tuh di bawah itu ya. Satu, ya kan, antar partai, gontok-gontokan, ya kan, dan itu semuanya main sini, main kasih ini, gitu loh, antar partai. Yang kedua internal partai, terutama mulai 2009. Jadi mulai 2009 itu ada perubahan cara menghitung suara dari nomor urut calon ke suara terbanyak. Jadi di intern partai nomor 1, 2, 3, 4, tiba-tiba yang nomor 5 suaranya terbanyak. Nah, ini sumber konflik internal. Oke. Jadi yang perang itu bukan internal, antar partai, antar caleg di partai, kasak kusuknya itu. Sampai begitu tuh, Prof. Sampai begitu. Nah, kemudian DPD sama juga. DPD kan setiap provinsi itu kan terpilih 4. 1, 2, 3, 4. Nomor 5 itu main. Nomor 6 juga begitu. Bagaimana caranya supaya dinaik? Gitu. Walhasil yang namanya buaya ini di mana-mana. Mainnya buayanya dengan macan-macan penyelenggara pemilu itu. Maka banyak 10% dari 340 kasus itu kami pecatin. Saya ini dikenal lama dulu tukang pecat KPU. Tukang pecat KPU. KPU dan Bawaslu di daerah itu banyak kita pecat. Nah, jadi ini
kalau bicara apakah pelanggaran yang kemudian disebut dengan istilah kecurangan masif, iya, benar itu. Lagu lama kaset rusak. Iya, dan makin kemari makin ribet karena serentak. Karena yang curang semuanya. Semuanya. Apalagi kalau presidennya periode kedua. Ya karena misalnya, punya kekuatan kan. 2019. Iya. Jokowi periode kedua. Iya. Saya bilang sih waktu itu nggak ada masalah. Banyak sekali masalah. Sampai yang meninggal 970-an petugas. Kalau sekarang 90 yang meninggal, ya kita nggak bilang bahwa lebih baik yang 90 meninggal. Nggak boleh begitu. Tapi itu cermin dari ribetnya manajemen penyelenggaraan pemilu itu. Dan itu sudah terjadi 2019. Jokowi waktu 2019 itu masih presiden. Sehingga dia kampanye beneran. Kalau sekarang ini dia kan enggak, dia dia bilang saya nggak kampanye, ya nggak perlu kampanye, ngapain kampanye? Semua orang udah paham anaknya gitu loh. Betul. Nah jadi sebetulnya sumber masalah ini karena terpilihnya anaknya Pak Jokowi ini sebagai cawapres. Jadi melebar-lebar masalahnya soal etik, soal dinasti. Coba tuh, yuk kalau lihat ya dalam sejarah. Itu semua. Iya, dalam sejarah ya. Kapan sih dalam sejarah Republik Indonesia di mana orang marah banget kepada dua isu? Satu soal etika, dua sebagai soal dinasti politik dan politik dinasti. Ya sekarang ini. Iya, padahal dari zaman dulu dinasti politik. Zaman dulu sama. Iya. Semua partai itu ya begitu-begitulah. Iya. Emang dari dulu bukan dinasti politik. Itu dia. Karena budaya kita ini fenomennya itu politik dinasti, tapi budaya landasan sosiologisnya itu budaya kerajaan, budaya feodal. Iya. Makanya ke depan tuh harus ada modernisasi budaya politik. Ya. Itu sumber masalahnya. Ya, paham. Jadi kembali lagi ke soal yang you tanya soal angket ini. Jadi saya nggak mau ya, nggak tega saya menghalang-halangi. Walaupun ujung-ujungnya sebetulnya udah kelihatan, tapi biar aja lah, dipakai aja dulu. Apakah itu akan dipakai untuk menekan proses hukum? Ya nggak apa-apa juga, biarin aja. Toh proses hukum di Bawaslu, proses hukum di MK itu kan independen. Beda lagi ya. Jadi dia tidak boleh didikti oleh DPR. Iya, dia berdiri sendiri kan. Iya dong. Jadi ya, presiden itu peserta pemilu. DPR peserta pemilu. Maka penyelenggara pemilu tidak boleh didikte oleh peserta pemilu. Itu sebabnya selalu saya di buku-buku saya gambarkan penyelenggara pemilu itu the fourth estate of democracy. Cabang kekuatan keempat dalam demokrasi. Why? Eksekutif, legislatif itu sama-sama peserta pemilu. Pengadilan itu mengadili proses dan hasil pemilu. Maka penyelenggara pemilu di Undang-Undang Dasar disebut bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Jadi dia cabang sendiri. Dia bukan bawahan presiden. Dia bukan bawahan DPR. Berdiri sendiri. Nah, jadi Presiden Republik Indonesia urusan penyelenggaraan pemilu itu Ketua KPU. Ibaratnya ya. Jadi kalau nanti kejadiannya apa itu proses politik di DPR dengan angket ini kemana-mana, pasti kalau anggota DPR itu sudah ngomong, apalagi banyak demo-demo ke sana kemari, tetap dia tidak bisa mendiktikan siapa yang menang, siapa yang kalah, berapa itu urusan KPU yang kalau mau diadili di MK. Oke. Seandainya sampai ke urusan KPU dan diadili ke MK dan sebagainya, itu berapa lama prosesnya, Prof? Sudah ada jadwalnya kan. Juni selesai semuanya. Sampai ke MK? Iya. Saya berharap pakai juga lah. Jadi kan ada statement dari beberapa partai. Kami nggak percaya MK karena ada Om. Nah gitu kan. Jangan begitu. Sekarang MK itu insya Allah sudah bisa terpercaya karena ketuanya kan sudah ganti. Ketua yang lama itu sudah tidak lagi diizinkan menangani perkara. Dia sebagai anggota biasa untuk perkara yang tidak ada kaitan dengan Pilpres, tidak ada kaitan dengan PSI, yang ada hubungan keluarga dengan dia, ketua umumnya, dia tidak boleh tangani.
Tapi untuk kasus yang lain dia Boleh, tangani. oke. Sehingga tidak ada alasan untuk menuduh bahwa MK tidak bisa dipercaya.